Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku sekalian, gimana kabarnya? Iya. Salam kenal ya. Sebelumnya belum pernah ketemu dengan saya ya. Nama saya Ibu Ulfa. Ya. Sekarang pembelajaran kita adalah tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Apa sih anggaran itu? Kemarin kan sudah dibahas ya di video sebelumnya, yaitu anggaran adalah sebuah rencana. Anggaran adalah sebuah rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif. Jadi anggaran itu isinya adalah sebuah rencana ya, rencana yang dirinci dalam waktu 1 tahun. Suatu anggaran biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan isinya adalah tentang pendapatan dan beban yang direncanakan dalam 1 tahun. Anggaran juga menyediakan cara untuk berkomunikasi. Jadi dengan adanya anggaran itu akan menjadikan sebuah komunikasi, yaitu antara satu orang manajer dengan bawahan-bawahannya ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar lebih terarah untuk mencapai tujuan ya. Jadi cita-citanya sebuah sebuah organisasi itu terangkum dalam sebuah anggaran itu. Jadi agar nanti itu tidak melenceng dari apa yang ditargetkan ya. Di sini anggaran juga menyediakan cara untuk berkomunikasi, tujuan jangka pendek organisasi untuk karyawannya. Tujuan dibuatnya anggaran adalah untuk merefleksikan seberapa baik tujuan manajer unit memahami organisasi sehingga mereka dapat menyelaraskan kegiatan mereka dan prioritas belanja dengan tujuan mereka, dan juga memberikan kesempatan bagi planner senior organisasi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Nah, prosedur untuk membuat anggaran yang pertama harus ada pedomannya dulu ya. Misalkan di sebuah sekolah itu sebelum membuat anggaran itu ada buku pedomannya ya. Menetapkan rencana besar perusahaan. Jadi awal mulai itu pengennya itu targetnya seperti apa, harus punya target dulu. Kemudian membuat panitia yang menyusun. Biasanya panitianya ini kalau di sekolah itu ada bendahara, kemudian dibantu dengan yang tim pengelola keuangan lainnya ya, bersama nanti ada hadir juga kepala sekolah, guru, dan juga komite ya. Kalau di perusahaan itu yang membuat adalah bagian keuangan, kemudian bersama dengan pimpinan dan keseluruhannya ya. Jadi ada panitianya ya, biar lebih terarah. Kemudian setelah itu tahap kedua adalah persiapan anggaran. Sebelum membuat anggaran hendaknya terlebih dahulu membuat ramalannya. Jadi nanti pengennya butuhnya apa ya dalam 1 tahun ini gitu. Kemudian tahap ketiga adalah penentuan anggaran. Menyesuaikan rencana akhir komponen anggaran, jadi membuat ya, merinci ya. Kemudian setelah itu terakhir adalah membuat realisasi anggaran. Nah, nanti pada akhirnya kalau anggaran sudah dibuat itu anggaran yang baik adalah yang tidak melenceng dari apa yang sudah direncanakan. Jadi nanti kalau kita melaksanakan aktivitas apapun dalam perusahaan itu diusahakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan yang dituangkan dalam anggaran tersebut. Nah, ini saya sediakan contoh anggaran pendapatan dan belanja desa ya. Jadi anggaran itu bisa dibuat anggaran dalam sebuah desa, kemudian di sekolah ya. Di sekolah juga membuat anggaran ya, ada meliputi pendapatan dan belanja. Kemudian dalam suatu perusahaan juga bisa, dalam sebuah organisasi juga bisa. Kemudian kalian punya kegiatan apapun juga sebaiknya membuat anggaran ya. Jadi membuat perencanaan dulu. Nah, ini adalah contoh anggaran pendapatan dan belanja desa Ngaposari tahun anggaran 2017. Kalau dalam sebuah desa itu ada pendapatan ya, pendapatan asli desa, ada pendapatan transfer, dan ada pendapatan lain-lain. Nah, di situ total pendapatannya adalah 2, kalau nolnya 3 itu juta, kalau nolnya 9 berarti miliar ya, 2.138.703. Kemudian itu adalah reng-rengan belanja. Nah, nanti kalau tugas kalian membuat belanja itu lebih rinci lebih bagus ya. Ini tidak terlalu rinci ya.
Nah, ini adalah belanja desa. Ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Nah, kalau biasanya lebih rinci lagi. Ini hanya sebagai contoh aja secara garis besar. Nanti tugas kalian kalau mau kalian buat rinci itu jauh lebih bagus lagi ya. Jadi kalau di desa itu ada istilahnya aplikasi sistem keuangan desa. Nanti anggaran ini yang sudah kalian buat ini dimasukkan ke dalam aplikasi ya. Nah, kalau dalam desa ini ada pendapatan as desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Kemudian kalau belanja ada macam-macam ya. Ada juga istilahnya pembiayaan. Kalau pembiayaan itu bedanya pembiayaan dengan belanja apa? Kalau bukan biaya, nanti pada akhirnya akan mendapatkan pendapatan dari pembiayaan itu. Misalkan jalan tol ya, negara sudah mengeluarkan sejumlah biaya untuk membangun jalan tol, tapi nanti akhirnya ada pemasukan dari pembangunan jalan tol. Nah, itulah yang disebut pembiayaan. Nah, dari pembiayaan ini ada uang masuk 70.735. Nah, dan pada akhirnya dalam anggaran itu harus seimbang antara total pendapatan dengan yang dikeluarkan. Jadi misalkan total pendapatannya 2 miliar, nanti kira-kira 2 miliar itu untuk apa saja. Nah, itu harus ada ya, misalkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Nah, kalau di laporan ini itu juga untuk belanja modal. Nah, belanja modal ini bisa jadi untuk digunakan investasi atau membuat apa itu istilahnya, kalau dalam di desa itu kan ada ya, ada yang membuat swalayan. Misalkan dalam sebuah desa kalian ada kan ya, ada yang membuat usaha pemancingan. Nah, ini tempat pancingan milik siapa? Milik desa, bisa jadi ya. Nah, jadi seluruh keuangan itu yang sudah direncanakan kira-kira nanti ada pendapatan 2.138.000.000 sekian untuk apa? Nah, itu dituangkan dalam sebuah anggaran. Nah, itu tadi adalah contoh anggaran milik desa. Nah, sekarang adalah contoh milik sekolah. Nah, rencana anggaran di sekolah juga membuat anggaran ya, karena organisasi sekolah ini sebaiknya juga lebih terarah, ada rencana dan ada realisasinya. Nah, diharapkan nanti realisasinya sama dengan apa yang sudah direncanakan ya. Ini adalah rencana anggaran pendapatan belanja milik KB PAUD. Tahu PAUD ya, sekolah PAUD itu loh ya. Nah, dalam sebuah sekolah tersebut ada SPP dari siswa selama 1 tahun ya. Ini SPP dari siswa 7 juta, sumbangan dari BP3, sumbangan dana pemeliharaan, kemudian ada sumbangan bantuan dari guru, gaji guru PNS, ada sumbangan. Ini rencana pendapatan ya, berarti istilahnya uang yang kira-kira masuk dalam waktu 1 tahun ya. Ada sumbangan dari kegiatan, sumbangan majalah, sumbangan pendaftaran, dan seterusnya. Nah, untuk rencana penggunaannya itu ini ya, untuk pelaksanaan KBM, untuk diklat. Nah, macam-macam ya, membuat anggaran itu ada model-model ya. Yang penting itu bisa menuangkan rincian dari apa yang diharapkan dalam 1 tahun itu. Nah, boleh bentuknya seperti ini, boleh bentuknya seperti itu. Yang penting intinya adalah perencanaan dalam waktu 1 tahun itu mau ngapain aja. Lebih bagus lagi yang detail ya, semakin detail semakin bagus. Nah, nanti file ini akan saya kirim di dalam berupa Word ya, biar kalian bisa lebih melihat lebih dekat. Boleh juga browsing. Nah, demikian. Nah, jadi untuk membuat anggaran di bawahnya ada tanda tangan ya. Kalau di sekolah ini ada ketua yayasan, kepala sekolah ya, dan bendahara sekolah. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang contoh pembuatan anggaran ya. Semoga kalian nanti bisa membuatnya ya. Nanti membuatnya mengira-ngira saja, boleh juga boleh ya, karena kalian kan nggak tahu langsung terjun di daerah itu, jadi kurang paham. Tapi setidaknya kalian bisa melihat contoh ya untuk membuatnya ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.